mainnya bagus gitu kan, bagaimana arah mata angin, pukulannya kemana, intinya itu bola golf itu harus sampai ke tujuan, intinya sama seperti itu. Nah di pekerjaan saya sebenarnya sih kalau ngelihat hasil, boleh dikatakan alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah saya bersyukur gitu. Cuma hanya kalau di KD itu dia tidak ada ini aja sih, Mas, dia tidak ada apa ya, jenjang karir tuh tidak ada. Kita sistem kerjanya juga kontrak. Artinya tidak dibutuhkan pengalaman apa ya, hebat gitu. Jadi di situ kalau udah walaupun kita sudah punya 9 tahun gitu ya jadi KD, tapi setelah itu walaupun kita punya pengalaman yang sudah lama, justru tidak akan tidak akan dipekerjakan lagi gitu, karena kan di situ usia itu ada batasannya, jadi kurang lebih usia 28-30 itu udah harus keluar gitu. Karena kenapa? Karena memang harus cari yang fresh graduate. Jadi artinya di situ pengalaman nggak diiniin lah, yang pasti lebih ke ya itu umur. Makanya saya berpikir kalau misalnya saya berhenti nanti, saya gimana gitu kan, saya ngapain, boleh dibilang saya juga cuma lulusan SMA, nggak punya pengalaman apa-apa gitu, nggak ngerti gitu apa-apa, tapi bukan berarti seorang Jenny itu nggak bisa sukses gitu. Menurut saya tuh kan sukses itu kan hak semua orang ya, hak semua orang, ibu rumah tangga, perempuan, laki-laki, karyawan itu harus sukses. Hanya saja mungkin ketika itu Jenny belum menemukan tempatnya di mana, kendaraannya tuh di mana gitu, Mas Frans. Artinya 9 tahun luar biasa buat Jenny, tapi ya itu yang Jenny bilang, penghasilannya alhamdulillah. Pertanyaannya, apa yang sudah kamu dapat ketika 9 tahun bekerja itu? Ternyata jawabannya adalah tidak ada. Jenny itu tidak punya apa-apa. Padahal uangnya lumayan itu dulu, Mas Frans, tapi nggak ngerti ya, nggak tahu kenapa. Mungkin karena memang betul ada istilah menjalis janis itu, istilah yang dikatakan bahwa bergaul itu tergantung dengan siapa, betul ya? Jadi kalau kita gaulnya sama orang yang seneng gosip, jadi gosip nih kita gitu kan. Bergaulnya sama orang sukses, insya Allah kita akan kebawa sukses gitu. Nah karena saya pergaulan di tempat bekerja saya itu rata-rata lebih ke gaya hidup, artinya ya akhirnya jadi sama ya ke gaya hidup. Jadi lebih ke mikirin, besok kita nongkrong di mana, belanja atau apalah gitu. Jadi uang yang masuk keluarnya juga akan lebih besar. Jadi percumalah gitu. Jadi akhirnya ya nggak punya apa-apa. Baik, pengalaman yang menarik ya, 9 tahun bekerja sebagai KD ya. Dan bagaimana kisah pertemuan pertama dengan Tri A ini, Bu? Kenal dari siapa sih sebenarnya? Seperti apa ceritanya? Kalau sebenarnya ketika tahu Tri A ini networking gitu ya, yang namanya bisnis-bisnis jaringan, sebenarnya saya bukan gimana ya, saya dulu pernah memang mengikuti multi level marketing yang memang ikut-ikutan aja karena suka produknya dan lain-lain gitu ya. Saya ikut juga beberapa pertemuan di multi level marketing. Sampai akhirnya saya ingin sukses juga di multi level marketing karena kenapa? Karena saya melihat bahwa di multi level marketing banyak orang-orang yang berpositif thinking, motivasi hebat dan motivasi besar yang akhirnya menjadikan saya senang ikut multi level marketing. Tapi ya memang balik lagi ya, mungkin belum saatnya saya sukses, saya juga tidak mengerti gitu. Tapi akhirnya sampai pada satu waktu saya berusaha berjuang gitu ya, tapi kok nggak sukses juga gitu loh, Mas Frans. Itu yang saya bingung gitu. Saya udah ninggalin kerjaan, saya pernah ninggalin loh. Jadi pernah sempat di KD berhenti, terus kemudian KD lagi ujung-ujungnya. Jadi sempat yang akhirnya dari menyukai multi level marketing sampai akhirnya menjadi mungkin pembenci multi level marketing. Karena kayak boleh dibilang kita nih punya harapan besar gitu ya di multi level marketing itu, tapi tiba-tiba ketika kita yakin taunya gagal gitu, kayak kita kecewa banget gitu, malah akhirnya apaan sih nih bisnis, bohong lah, iming-iming, pokoknya begitu deh, kita kayak di brainwash lah, intinya seperti itu. Saya akhirnya menjadi orang yang boleh dikatakan negatif gitu sama multi level marketing, karena ya lebih baik saya pikir konvensional yang jelas kita kerja kita dapat uang gitu. Jadi saya balik lagi ke dunia kerja gitu loh, Mas. Nah, terus ketika saya balik lagi ke dunia kerja, pekerjaan yang saya suka balik lagi kayak di itu gitu ya. Ya udah kerja lagi di KD. Jadi Jenny tuh pindah 3 lapangan golf gitu, Mas. Pertama di Kota Bogor, ke Jakarta, balik lagi ke Bogor gitu kan. Nah, pas di situ
udah berasa kan, aduh Jenny udah nggak muda lagi gitu kan, aduh aku udah nggak muda, udah gimana ya, nggak mungkin deh Jenny terus-terusan jadi Kedi. Nah cuman permasalahannya adalah kalaupun Jenny bikin usaha gitu ya, perkara cari uang mah gampang, modal mah bisa dicari gitu ya. Cuman yang Jenny pikir adalah ketika uangnya ada, kira-kira mau dipakai usaha apa gitu. Karena usaha itu kan harus punya kemampuan gitu kan, minimal skill gitu kan, terus harus ada tempat dan lain-lain. Dan apakah ketika itu Jenny buat, apakah bisa ibaratnya keuntungannya tuh seberapa persen dan lain. Jenny PR banget lah ketika itu. Aduh apa ya gitu kan. Akhirnya waktu itu sih berdoa sih. Sebenarnya nggak ada yang kebetulan ya. Memang Jenny berdoa gitu kenal Tria itu. Jadi Jenny bilang, ya Allah, Jenny mah pengen sukses pengen berhasil aja. Tapi nggak tahu nih, maksudnya bisa nggak sih gitu. Karena kan udah 30 tahun gitu, nggak mungkin deh. Kayaknya udah nggak ada harapan. Tapi 3 hari dari omongan itu, Allah tiba-tiba kasih gitu. Cuman sekedar lihat postingan loh Mas Pran. Lihat postingan orang di Facebook, nggak kenal itu orang. Dia cuma bilang, ya Allah, saya pasti berubah hidup saya gitu di postingannya. Melalui bisnis ini, itulah yang saya kalau ingat itu nggak sangka gitu. Gara-gara lihat postingan itu, saya bisa seperti ini gitu. Udah punya rumah sekarang. Ya akhirnya, karena Jenny nggak kenal Mas Bran, Jenny kan takut ya ketemu orang yang nggak kenal gitu. Jenny beranikan diri waktu itu. Bapak, ini bisnis apa? Karena kan Jenny lagi cari bisnis, Jenny pikir cocok gitu ya. Terus kata dia, ya udah tukeran nomor handphone. Jenny tuh sebenarnya sempat takut gitu, takut ditipu apa gimana gitu kan. Tapi Jenny pikir gini, ayo udah deh cobain gitu. Akhirnya tukeran waktu itu masih BBM. Nah, dia tuh langsung semangat gitu kan. Oh, ini Mbak, katanya ini bisnisnya. Saya baca, wah ini CAR Jenny pikir kan mobil gitu ya. Apaan sih ini asuransi? Aduh Jenny udah nggak mau lah asuransi karena Jenny juga pernah ada trauma gitu, pernah ikut asuransi pendidikan tapi akhirnya gara-gara nggak bayar langsung hangus tanpa dijelaskan. Jadi akhirnya Jenny udah boro-boro mau baca ke bawah gitu. Wah ini mah apaan bisnisnya? Gitu nggak jelas. Intinya Jenny bilang ini perusahaan nggak jelas loh Mas Pran. Tapi ini orang yang ngajak tuh terus nih, ngechat tiap hari. Nah, cuman emang gini ya, ada baik dan tidaknya untuk presentasi lewat chat gitu ya. Karena kalau lewat chat ini saya pribadi, waktu di BBM saya nggak baca gitu. Jadi males gitu karena panjang kali lebar sama dengan luas ya. Jadi saya cuma like gitu. Padahal nggak dibaca, nggak dijelaskan. Jadi saya bilang, oh iya terima kasih infonya, terima kasih. Padahal nggak dibaca tuh. Akhirnya nih, karena nggak enaknya, karena setiap hari kan di chat sama dia, ya udah akhirnya ya udah ketemu aja gimana gitu kan. Saya juga tinggal di Bogor, terus saya tanya lagi, emang Bapak nih kerja apa gitu. Saya kerja sebagai security. Oh makin tuh Mas Pran, saya makin menjauh. Karena gini, masa mau sukses yang ngejelasin seorang security. Jadi waktu itu jangankan dengar informasinya gitu. Jadi sebelum dengar informasi aja Jenny udah nolak gitu. Padahal belum dengerin gitu informasinya. Jadi udah nggak mau gitu karena Jenny melihat memang orang yang ngajak Jenny ini ternyata satpam. Enggak deh gitu, nggak mau gitu. Tapi emang luar biasa ya ini security ini gitu ya. Akhirnya dia terus ya udah teh ketemu aja. Ya udah akhirnya karena saya takut saya masih ngontrak ya Mas Pan. Waktu itu ngontraknya masih cuman kamar doang sama kamar mandi doang gitu dulu. Karena saya takut ya udah ke tempat saya lah gitu karena saya tinggal sama ibu kos. Bener ya, ini orang tinggi gede dan luar biasa nih orang yang memang akhirnya dengan lewat tangan beliau ya alhamdulillah gitu. Nah akhirnya ketika ketemu beliau jadi dipresentasi nih Mas. Dan keadaannya kita janjian jam 4 dan saya ketemu jam 7. Jadi dia sudah menunggu kurang lebih 3 jam gitu. Akhirnya ketika dia presentasi karena saya capek kerja, pulang kerja,
saya tuh nggak bener-bener dengerin gitu. Saya nggak mau dengerin lah intinya apa sih, bodo amat, dan akhirnya memutuskan tidak bergabung gitu. Tidak bergabung karena saya pikir mah kalau mau nabung apa nyimpan uang mah, kalau mau saving uang ya udah di bank aja gitu. Karena kan saya juga nggak, ya sama lah mungkin kayak teman-teman yang masih belum bergabung tuh sama pemikirannya. Ngapain nyimpen di situ nggak jelas gitu-gitu sama. Jadi akhirnya nggak closing sebenarnya. Tapi ada satu hal yang membuat jadinya bergabung. Jadi pas sudah mau pulang jam 11 malam, jadi udah lama banget tuh dia iniin, pokoknya Kak aman, ini diawasi OJK, bodo amat, mau OJK, mau apa gitu Mas. Karena kan kalau kita namanya ketipu mah kan yang kita cari orang yang ngajak gitu kan. Bodoh, kalau di situnya lari juga saya nggak tahu mau kemana, pokoknya kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah, satu hal yang akhirnya saya gabung karena waktu itu posisi saya tuh masih single mother, artinya saya status saya tuh seorang janda dan saya punya anak satu yang kurang lebih 13 tahun. Ini anak saya biayain sendiri gitu. Jadi ketika dia bilang pas pulang itu pamit gini, Teteh sudah punya anak, itu kalau misalnya gitu, dia cuma nanya sebenarnya, kalau misalnya Teteh nggak ada gitu meninggal, itu gimana anaknya, siapa yang ngurusin? Udah tuh langsung tuh, hah, ini juga ya. Sedangkan anak Jenny ini perlu sekolah gitu loh, perlu pendidikan yang tinggi, jangan kayak Jenny gitu, dia harus pinter gitu kan. Langsung tuh mikir Mas Pran, langsung hari itu tuh mikir, ya juga ya, kan kita nggak tahu yang namanya umur ya, bener ya kapan ya gitu kan, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau minimal Jenny punya tabungan, ibaratnya anak Jenny ini nggak usah ngerepotin orang. Di situ Mas Pran akhirnya Jenny gabung. Jadi bukan karena tadi ya ada 6 perusahaan backupan, bukan karena unit link terbaik, pokoknya enggak. Jadi memang karena Jenny melihat join di sini karena Jenny butuh ini buat anak Jenny. Itu awal Jenny bergabung gitu. Baik, karena semua balik lagi karena Bu Jenny melihat manfaatnya dibutuhkan ya, makanya mengambil keputusan bergabung. Iya. Dan saat itu ketika bergabung masih kerja di KEDI dong ya, masih sambil jalan ya? Masih. Okay. CR mah, CR tuh dulu cuman dipandang sebelah mata sama Jenny Mas Pran. Karena kan Jenny kan nggak paham ya, disuruh ke pertemuan nggak mau. Terus pokoknya leader-leader Jenny mah udah capek kali ngebawelin Jenny gitu. Nah cuman pas sudah gabung gitu kan, Jenny kan langsung transfer sendiri tuh uangnya, nggak pakai nitip tuh Mas Pran. Kalau Jenny nggak suka nitip-nitip karena kan nggak tahu ya itu uang takut dibawa kabur ya, walaupun waktu itu premi cuma 3,5 gitu. Cuman Jenny nggak mau, Jenny sukanya langsung bayar premi sendiri. Nah pas setelah bayar premi, Jenny dimasukin tuh ke grup. Pas dimasukin ke grup, cuman jadi CCTV Mas Pran. Jadi CCTV itu di grup cuman ngeliatin aja. Ngeliatin gitu orang. Begitulah gokron gitu. Jadi cuman ya udah jadi CCTV ngeliatin aja. Nah, cuma pas ngeliat ada yang dapat bonus gitu ya, ada yang 300, 500, 800 sampai 8 juta. Jadi tuh bingung, ini apaan sih gitu kan. Kok bisa sih, maksudnya apa? Karena kan waktu di presentasi itu nggak jelas, jadinya nggak mau dengerin gitu. Jadi akhirnya minta ketemuan ulang sama sama yang ngajak Jenny, namanya Kanospa gitu. Kanospa inilah yang akhirnya Jenny telepon balik, Kak, itu gimana sih supaya dapat bonus gitu. Akhirnya dijelasin tuh marketing plan-nya. Ya udah Jen, nanti kamu kalau mau dapat bonus cuma ngajak temen. Oh ngajak mah gampang Kak. Jenny bilang kan gitu, mau 1.000 orang Jenny ajak juga bisa, cuman kan yang join belum tentu ya. Ya udah berapa Kak yang diajak, katanya leader Jenny itu Kanospa itu bilangnya ngajak 3. Oh 3, ya udah gampang. Besok juga udah ada 3 gitu. Jadi pikiran Jenny mah nggak ribet. Jadi katanya suruh 3, ngajak 5 gitu. Tapi nggak tahu nih mau siapa yang mau diajak. Akhirnya ya udah ditulis aja di kertas, dibukukan. Si ini yang mau diajak. Jadi nggak ada pikiran negatif gitu. Tulis aja. Jadi emang jalannya begitu aja gitu. Akhirnya ngajak 3. Nah dulu bonusnya dibagi-bagi tuh Mas Pran karena nggak ngerti. Ya udah akhirnya dapat 50.000 bonus pertama. Oke. Dan teman yang diajak pertama kali semuanya langsung bergabung atau sempat ngalamin penolakan? Enggak, Jenny mah langsung. Karena kan Jenny tuh gini jadi gini Mas. Waktu itu kan Jenny bingung nih siapa yang mau diajak.
Jenny bikin nih status di BBM ya waktu itu. Jadi Jenny tuh kayak seolah-olah udah punya tim gitu kan. Jadi gini statusnya, teman-teman yang mau ikut join nabung, dulu kan Jenny bilangnya nabung ya, nabung tapi dapat penghasilan. Ayo merapat, nanti si A sama si B sama si C. Jenny gitu di status. Akhirnya kan yang ngerasa nggak disebut nama, itu ngerasa kok saya nggak diajak gitu. Pada WA, pada chat, Jen apaan itu kok gue nggak ada namanya. Oh iya ntar aja gitu kan. Jenny belum bisa jelasin ya. Itu apaan sih Jen, kok nama aku nggak ada, kok si ini sama si ini kok saya nggak ada gitu. Akhirnya ya udah ntar akhirnya ditulis nama itu, ditulis oh si ini. Nah jadi mereka tuh belum dijelasin, jadi kok si Jenny tuh bikin apa tapi nggak bilang gitu. Jadi kayak yang kok gue nggak diajak kenapa ya gitu, jadi kayak gitu. Akhirnya ya udah Jenny bilang ya udah ntar ketemu ya, kan Jenny kerja ya, jadi Jenny nunggu libur. Ya udah jadi ketemunya lebih lama ngobrol-ngobrol ketimbang presentasi. Jadi Jenny bilang ya udah kalau ketemu mah gampang. Nih ya bawa uang ya 400.000 sama bawa KTP sama buku tabungan kan gitu ya. Lah itu buat apa, tenang, ini modalnya cuma 400.000 gitu. Nanti penghasilannya bisa 300 juta, kan dulu masih baru gitu ya. Wah mantap Jen, gimana caranya? Iya Jenny juga nanti lah ngomongnya gitu. Jadi nggak di chat, jadi ketemu langsung. Udah, jadi yang katanya disuruh ngajak 3, udah cuma sejam doang, 3 orang. Gitulah pokoknya. Oke. Dan kapan pada akhirnya berani berhenti kerja dari KD? Wah, itu mah PR banget kalau sampai berhenti mah. Jadi nih, Mas Pran, Jenny tuh udah ngajak 3 nih. Jadi yang diambil cuma 1. Jadi bonus Jenny pertama 50.000. Itu ditunggu sama Jenny yang 50.000 gitu. Taunya dipotong pajak 1.500, ya Allah. Terus akhirnya bener tapi kan masuk ke rekening. Terus udah gitu katanya leader gini, Jen ada elit, katanya elit apaan sih gitu kan, elit lucu banget namanya elit. Pokoknya Jen itu kayak gitulah, elit tuh cuma ngajak 5 Jen, oh 5 doang, oke gampang gitu. Jadi nggak ada pikiran nggak ada pikiran orang itu bakal nolak, nggak ada gitu, pasti join gitu. Akhirnya ditulis nih teman-teman, nama teman-teman lagi ngajak 5 gitu kan. Nah Jenny kelemahannya di follow up Mas Pran. Jadi misalnya Jenny prospek ke si A, ya kan, prospek nih ke si A, dulu nggak pakai income, nggak ngejelasin income. Pokoknya di sini mah nanti kita punya investasi gitu, investasi sih yang dikencenginnya. Jadi investasi, terus kan kita kan mau jadi investor gitu. Cuman investor kan biayanya besar. Kalau di sini kecil, investasinya tuh hanya 21 juta, 42 sama 60. Jadi bilangnya gitu, Mas. Jadi kalau 21 juta nggak punya uang, ya udah cicil gitu. Jadi mereka akhirnya tertariknya di situ. Nah udah nih, ya udah aja nanti nunggu kelamaan, udah Jenny tinggalin gitu. Jadi Jenny nggak pernah ada yang di follow up. Jadi prospekan Jenny nggak ada yang di follow up. Karena apa? Jenny karena besoknya harus ketemu ini gitu. Akhirnya mereka nanya, Jen gimana bisnisnya? Oh ya udah sini uang cepetan gitu. Nggak ada follow up. Jenny tuh gitu Mas. Akhirnya ya udah bulan kedua elit. Bulan ketiga katanya udah disuruh elit, disuruh TA katanya kan. Jen tim agency Jen. Gimana sih tim agency, nanti harus ada 21. Aduh gimana sih ngitungnya, nggak ngerti, pokoknya banyak nggak ngerti deh. Tapi ya udah dilakuin. Akhirnya TA tuh di bulan ketiga, kan bonusnya lumayan tuh 1,6. Nabungnya 3,5 ya, bayar premi jadi 350.000, tapi bonusnya 1,6. Udah tuh dari situ Mas Pran, nggak mau lagi jalanin, karena udah untung. Udah ngapain nih ngejalanin CAR. Udah nggak usah fokus-fokus deh teman-teman, nggak usah fokus, nggak usah. Nanti ya kalau teman-teman fokus, nanti kayak Jenny nih beli rumah. Gitu, nggak usah, makanya nggak usah fokus. Gara-gara Jenny fokus Mas Fran, jadi Jenny akhirnya TA di bulan ketiga. Nah udah tuh, karena Jenny ngerasa, lumayan nih, masih 1,6 bonus. Besoknya nggak ngajak Mas Pran, itu di income Jenny tuh kelihatan Mas Pran, bonus sponsor Jenny tuh nggak berubah, tapi masih TA gitu. Sampai akhirnya 10 bulan tim agency, dan biasa aja gitu. Maksudnya kalau dulu kan tim agency itu udah alhamdulillah ya, udah seneng gitu kan, karena di Bogor masih sedikit lah yang naik posisi. Ya udah akhirnya ya udah nggak terlalu mau jalanin lagi. Jadi mau prospek syukur, enggak ya udah. Apalagi training, nggak pernah training. Jenny tuh nggak pernah training. Nah, cuman balik lagi ya teman-teman ya, mungkin dapat hidayah kali ya, apa gimana nggak ngerti lah. Nah, ceritanya Jenny kan join Agustus 2015. Di bulan Mei 2016 tuh Jenny naik posisi, Mas.
anehnya tuh bisa naik posisi gitu. Maksudnya kok Jenny kok bingung ya, ini kok bisa naik bonusnya jadi 3 juta gitu. Akhirnya mulai mikir kan, aduh Jen, udah di lapangan golf sepi gitu kan, ya udah deh gimana ya kalau jalanin bisnis. Akhirnya belajarlah itu di YouTube ya, marketing plan. Ya Allah, orang 30 juta bisa dalam waktu 9 bulan, bisa sampai 300 juta kan. Pak Wancan hebat banget ya, 9 bulan kron tercepat. Akhirnya gara-gara itu Mas Pran, Jenny ngitung gimana caranya. Alhamdulillah, dari belajar bedah bonus, Jenny akhirnya mengirim surat cinta ke HRD. Jadi Jenny minta udahan aja di kerjaan, dan HRD sebenarnya nggak terima sih, maksudnya kamu nggak apa-apa, bisnis mah bisnis nih, karena HRD-nya juga udah join nih di Triai. Terus akhirnya Jenny bilang, nggak Bu, saya mau ini Mas, saya sampai bilang ke si ibunya, Bu, saya mau beli rumah, gitu. Bilang, ngomong, jadi kayak celetak-celetuk gitu, celetak-celetuk, padahal nggak tahu bener apa enggak gitu ya. Jenny mau beli rumah, mau jalan-jalan ke luar negeri, pokoknya gitu lah. Ya udah Mas, akhirnya Jenny resign. Pas resign, ya Allah, Jenny pertama kali training itu Jenny paling depan, pokoknya harus paling depan, nggak mau di belakang. Pokoknya paling semangat gitu, karena Jenny percaya kalau Jenny semangat, tim Jenny bakal semangat gitu kan. Udah tuh, padahal tapi kagak paham ya, karena kan ilmu tuh nggak cukup sekali gitu. Ya udah, yang penting Jenny ngerti dikit-dikit. Nah dari situ Mas Pran, itu yang akhirnya menjadi tantangan pertama Jenny itu justru di situ. Ketika Jenny resign, Jenny berhenti kerja. Jenny tuh kenapa berhenti kerja? Karena Jenny nggak mau nih tim Jenny kalau lagi prospek ataupun butuh sharing tuh Jenny lagi sibuk kerja, Jenny nggak bisa gitu. Jadi mereka nunggu Jen kapan libur, Jen kapan pulang kerja. Jadi mereka nungguin Jenny gitu. Ya udah deh, akhirnya Jenny putusin resign buat tim nih, ceritanya buat tim. Tapi pas ketika Jenny berhenti, timnya nggak ada, bubar barisan. Jadi mereka nabung ya, mereka bayar premi tetap, tapi nggak ada nih yang jalanin. Ya Allah, di situ Jenny bingung gitu, ya Allah ini pada kemana tim, nggak ada yang mau dibantuin gitu. Akhirnya Jenny mulai itu beranikan diri untuk ketemu teman-teman Jenny yang di luar kota, karena Jenny percaya mungkin di Bogor bukan rezekinya kali ya, mungkin di daerah apa di mana. Akhirnya Jenny tuh begitu tuh sampai selama 7 bulan, boleh dikatakan ya dari posisi leader agency itu 7 bulan Jenny akhirnya berjuang gitu Mas Pran. Sempet yang namanya dilema. Dilema tuh gini, saya sudah meninggalkan pekerjaan untuk tim saya, tapi tim saya nggak ada gitu kan. Akhirnya saya dilemanya begini, saya lanjut atau mundur gitu. Kalau saya mundur, apa yang harus saya kerjakan gitu. Tapi kalau saya lanjut pun, ini saya setiap bulan berusaha gitu. Kok belum juga Tuhan, kok Jenny belum sukses gitu. Kapan gitu? Prospek orang, tetap Jenny bikin database gitu ya. Akhirnya Jenny, aduh kayaknya nggak mungkin naik bronze. Ketika itu kan Jenny mau ngejar bronze. Aduh gila ya, susah banget, ini gimana caranya gitu. Jadi Jenny pun sama pemikirannya, oh susah, oh nggak bisa gitu, itu sama. Tapi akhirnya Jenny percaya, kalau kita sudah kayak ketemu titik tergelap, doa aja deh sama Allah, minta, ya Allah, Jenny udah yakin sama bisnis ini, minta cariin, kalaupun hari ini tim Jenny rontok, jaringan Jenny nggak ada, kalau itu untuk menguatkan Jenny supaya Jenny lebih pantas, itu Jenny terima gitu. Jadi Mas Pran, ketika tim Jenny pada tidur, bahkan ada beberapa yang berhenti, Jenny berpikir bahwa ini proses Jenny gitu. Kamu akan terus maju atau justru akan berhenti gitu. Akhirnya di situ saya nanya sendiri, kamu baru dikasih ujian segini aja udah kayak ngeluh. Akhirnya Jenny kayak ngejawab sendiri gitu. Kamu tuh harus bisa, kamu tuh inget impian kamu. Jadi kayak gitu. Akhirnya Jenny percaya, saya bisa. Saya setiap nemu tantangan, permasalahan, itu adalah proses. Proses saya untuk belajar, karena kalau nggak ada tantangannya, mental Jenny nggak akan terbentuk, Mas Pran. Ibaratnya ya, kalau ditolak mah Jenny mah nggak mikirin gitu. Karena yang nolak, ntar juga ngeliat Jenny sukses juga pasti gimana gitu kan. Cuman yang Jenny pelajarin tuh di sini ternyata mental, perasaan. Kadang-kadang, ya Allah, tim nggak ngerti gitu ya, Jenny itu ngebawelin untuk mereka gitu. Perasaan yang dihantam. Kadang-kadang
apa namanya, kita lagi bantu yang lain dianggap yang ini anak tiri, anak itulah, pokoknya kayak gitu perasaan gitu. Jadi akhirnya setiap ketemu tantangan mulai dari timnya yang rontok, jadi percaya bangunan itu boleh rontok Mas Pran, bangunan boleh rontok, tapi pembangunnya yang rontok. Jadi ya udah, Jenny siap. Bismillah ya Allah, Jenny terus. Akhirnya 7 bulan itu ya banyak berdoa. Terus Jenny ingetin nih tim-tim Jenny, si ini, si Anu gitu. Ya Allah, mereka harus berjuang gitu sama Jenny. Padahal mereka lagi tidur gitu, nggak jalanin. Akhirnya udah bingung kayak mau gimana gitu untuk nyampe posisi bron, kok belum aja. Tapi udah akhirnya mulai nih titik terang. Karena kan udah gelap banget ya, akhirnya nemu nih titik terang. Akhirnya di bulan Maret 2017, 7 bulan setelah berjuang, Jenny naik posisi bron. Wah, seneng banget Mas Pran, punya penghasilan 6 juta, waktu itu 6 juta doang. Ya Allah, seneng banget. Allah, akhirnya ya Allah, terima kasih gitu. Dan ternyata ketika kita berpikir negatif, Tuhan, kayaknya saya nggak bisa deh seperti dia. Kok kayaknya saya nggak kuat. Ternyata ketika kita terus kuatkan diri kita melalui tantangan-tantangan tadi, dan akhirnya kita terus berjalan. Tahunnya Jenny itu bron cuma 4 bulan Mas Pran, tahu-tahu silver, ujuk-ujuk silver, 3 bulan langsung gold. Jadi nggak ngejar silver, nggak ngejar gold, nggak kayak bronze gitu. Jadi apa yang Jenny kerjakan ketika itu, Jenny hanya lakuin aja setiap hari. Jadi home prospeknya, home sharingnya, BOP gitu, sharing one to one. Jadi nggak mikirin nih target untuk nyampe posisi, enggak. Jadi Jenny ngelakuin aja, hasil mantar bener, ternyata ngikutin. Akhirnya pas naik posisi silver, Jenny sebenarnya biasa aja tuh, nggak yang exciting gitu, enggak biasa aja, nggak kayak naik bronze. Tahu-tahu 3 bulan kemudian naik gold. Wah, itu rasanya 25 juta masuk ke rekening dari 2017, itu mantep banget gitu kan. Dari situlah akhirnya ngerasa bahwa ternyata Tuhan kasih kita seperti ini tuh memang buahnya manis gitu. Cuman kadang kita manusia itu nggak sabar, malah nyalahin mitra kita yang rontok. Sebenarnya kalau mitra kita rontok, bahkan upline kita nggak ada, itulah saatnya kita belajar. Kita mau terus apa tidak, karena bisnis ini memang jujur, kalau Jenny udah punya motivasi gitu Mas Pran. Motivasi sendiri bahwa Jenny harus sukses gitu. Jadi bahwa Jenny itu nggak mau hidup susah. Akhirnya ya tanpa, misalnya ketika itu tim nggak ada pun, leader yang juga sama-sama sibuk, ya yang penting Jenny-nya aja terus jalan gitu. Oke, baik Bu Jenny, cerita yang sangat luar biasa ya. Dan namun sayang sekali kita memang terbatas dengan waktu, tetapi saya yakin banyak sekali yang suka nih dengan ceritanya dan mendapatkan pelajaran. Namun masih ada sesi sedikit lagi, Bu Jenny bisa berikan satu closing statement. Malam hari ini sudah mencapai posisi platinum dengan perjuangan yang luar biasa dari awal sampai posisi bronze, nangis-nangis darah saya lihat ya kan. Dan teman-teman juga saya yakin mendapatkan getarannya. Nah, apa yang bisa Bu Jenny sampaikan sebagai closing penutup malam hari ini? Silakan Bu, singkat. Pokoknya buat teman-teman yang lagi berjuang, kita para leader pasti mendoakan, karena apa yang kami capai, kami pun sama seperti teman-teman yang mungkin hari ini masih ditolak, yang mungkin hari ini masih tidak dapat support dari suami ataupun istri gitu ya, yang mungkin hari ini masih punya tim tapi timnya tidak trust, tidak teachable, ataupun leader yang tidak ada. Percaya teman-teman, jika teman-teman meyakini sukses di bisnis 3i, maka itu yang terjadi. Yang penting teman-teman dulu yakin. Ya Allah, Jenny yakin Jenny bakal sukses di 3i. Itu aja. Jadi yakinin dulu diri sendiri gitu. Ketika teman-teman yakin, lalu Tuhan kasih tantangan. Teman-teman, tantangan itu buat nguatin teman-teman, buat nguatin tulang teman-teman. Karena kenapa? Karena ternyata melalui bisnis 3i, dengan proses sabarnya Jenny, perjuangan Jenny membuahkan hasil. Benar-benar berasa. Bukan hanya akhirnya, oh Jenny sekarang, alhamdulillah melalui bisnis ini Jenny dapat jodoh, nikah. Jenny jalan-jalan ke Korea, Singapura. Terus Jenny ke Singapura aja, Jenny ajak keluarga. Terus alhamdulillah sekarang udah nempatin rumah baru. Itu karena perjuangan, proses perjuangan kita, sabar kita dikuatin teman-teman. Dan yang pasti doa teman-teman.
Tuhan akan kasih kita sukses, teman-teman. Kalau kamu yakin, kalau kita yakin, kita pasti crown. Ini yakin kita pasti crown. Udah jelas garis finishnya crown. Itu udah ada, garis finishnya ada. Kecuali garis finishnya nggak ada. Nah ini garis finishnya ada nih crown. Yang penting kita seberapa cepat ke crownnya itu. Tinggal proses waktu, teman-teman. Kalau teman-teman yakin, kita pasti crown. Yakin. Karena sudah ada contoh-contoh, udah ada bukti. Udah ada 12 orang crown. Tinggal saatnya kita crown keberapa gitu teman-teman. Dan Jenny yakin Jenny bakal sukses. 2 tangga lagi Jenny menuju crown, dan Jenny yakin impian Jenny akan menjadi crown wanita pertama di kota Bogor. Itu Jenny yakin. Bismillah, tinggal lakuin tindakannya, action, sabar, trust to leader, dan tetap hadiri pertemuan ya teman-teman. Kalaupun sekarang lagi di hold dulu pertemuan, tapi kita bisa seperti ini juga udah sama dengan sharing juga ya teman-teman. Semoga apa yang Jenny ceritakan malam hari ini, teman-teman percaya. Jadi perempuan bisa. Teman-teman pasti jauh lebih bisa. Karena kita dilahirkan untuk menjadi seorang pemenang. Karena kita layak untuk sukses. Mungkin itu ya Mas Pran. Semoga teman-teman Jenny yang nonton, kalau hari ini Jenny bisa beli rumah, tahun depan teman-teman yang belum punya rumah, beli rumah, amin. Yang belum punya mobil, yang punya hutang, biar dilunaskan hutangnya melalui bisnis ini. Karena inilah bisnis yang luar biasa. Siapapun bisa sukses di bisnis ini, asalkan dia konsisten, asalkan dia fokus. Jangan nyerah. Jangan nyerah, teman-teman. Jangan nyerah. Kita pemenang. Kita bisa. Ya, kita bisa karena kita bersatu. 3i luar biasa. Terima kasih untuk semuanya.